年肯定吃了不少苦，也怪不得你。先进去等你了。挺风范，别忘了。味道还不错，师尊还有吗？那么紧张干嘛？抱住我，逼我动手啊你！是我的男人，你就要试。叶秋可谓是你最心爱的徒弟，我是有了。哭了。如果可以，也始终有一片柔软。今在操皇小世界已经是清楚，就是沐浴。这血盟该是个草台。来了。老龟，当初在苍天之苦天殿，狂开！沐云，你快！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-529. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 528. Kemarin Bohon Muyun telah mendapatkan istri yang begitu cantik. Tidak tanggung-tanggung, ia adalah Suan Yuling, pemimpin dari Tanah Suci Suan Yu. Tanpa basa-basi, gadis ini pun mengajak Bohon Muyun untuk menikah dan memulai malam pertama mereka. Sedangkan para iblis tentu saja tidak suka dengan hal tersebut. Terlebih lagi Chajia, sebagai kaisar iblis, dia merasa sama sekali tidaklah dianggap. Berhubung Tom dan Jerry ketakutan berhadapan dengan Muyun, maka dialah yang akan melakukan penyerangan. Tapi para tetua yang melindungi Muyun datang di waktu yang tepat untuk bisa mengatasinya. Alih-alih takut, kaisar iblis ini justru besar kepala dan menganggap remeh para ketua itu. Sampai padernya, tetua Mo pun menggeprek kepalanya untuk menyadarkan Chanji dia itu tengah berbicara dengan siapa. Selain itu, Mofan juga hadir di sini. Muyun pun segera memberitahunya kalau para bawahnya itu sama sekali tidak mengenali Mofan, yang membuat dia merasa begitu kesal dan sempat memberikan mereka hukuman. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua Mo meminta Chaki untuk menarik mundur seluruh pasukannya, karena jika tidak dialah yang akan menghukum mereka. Bagi Tetua Mo, sepertinya Kaisar 5 Elemen benar-benar peduli tentang hidup Muyun. Bagaimana tidak, dia itu telah mengutus Lotian dan Batian sebagai sosok yang siap melindungi Muyun. Terlebih lagi di sini juga ada kepala kuil Miao yang sepertinya juga akan menjadi pelindung bagi Muyun. Ketua Miao tidaklah membenarkan hal tersebut karena sebenarnya dia bersama Muyun tengah memiliki sebuah tugas, yakni mengirimnya kembali ke tempat di mana Muyun tinggal. Muyun lalu memberitahu Suan kalau ia pastinya tidak akan bisa tinggal lagi ke Tanah Suci Suan Yu. Namun sebelum Muyun selesai berbicara, Suan langsung memberitahunya. Suan langsung memberitahu kalau dia tidaklah keberatan jika harus tinggal di aliansi darah. Karena kemanapun suaminya pergi, dia akan ikut bersamanya. Mendengar hal ini tentu saja mengejutkan mereka. Sedangkan Muyun tidaklah terlalu mempermasalahkan hal itu. Mungkin malam ini mereka akan mengadakan pesta pernikahan untuk mereka berdua. Acara pernikahan pun langsung saja dimulai, di mana Muyun bersama yang lainnya dalam sekejap menyiapkan acara, di mana para ketua lainnya juga telah hadir untuk melihat kedua belah pihak mempelai. Melihat kecantikan yang Suan miliki membuat Muyun penasaran mengapa orang-orang dari Tanah Suci begitu tergesa-gesa dalam melangsungkan pernikahan. Xian Yuner tidak mau menjawab perkataannya karena dia itu masihlah kesal dengan kehadiran dari Jiuer. Sedangkan Wang Xinya merasa itu sangatlah wajar karena Muyun berpisah begitu lama dengan mereka. Jadi tidaklah heran Muyun bisa bersama dengan Jiuer. Terlebih lagi dia itu sangatlah cantik. Xiao Yuner bukannya marah Muyun memiliki istri lagi, hanya saja dia itu cuma kesal karena Muyun tidak memberitahu mereka lebih awal. Muyun memberitahu kalau Jiuer merupakan sosok yang istimewa. Pasalnya, dia telah berulang kali menyelamatkan dirinya di kehidupan Muyun sebelumnya. Jadi karena itulah, apapun yang terjadi, Muyun akan mengorbankan nyawanya untuk bisa melindungi Jiuer, demi bisa membalas apa yang terjadi di masa lalu.
karena dia juga harus membalas hutang budi. Selain itu, Jier merupakan gadis kecil yang berasal dari klan Rubah Langit ekor 9. Tidak heran ia memiliki penampilan memukau dan mempesona layaknya seperti peri. Sebelumnya, Jier sengaja untuk membuat mereka cemburu. Wang Xinye sudah menduga kalau Mu Yun merupakan sosok yang sangat setia. Namun Xiao Yuner masihlah kesal dan tidak mempercayai setiap perkataan suaminya. Padahal Mu Yun sudah memberitahu siapa ia sebenarnya. Namun Xiao Yuner tidak kunjung percaya dengan semua ceritanya. Ia pun mengingatkan kalau naga yang sebelumnya datang kemari untuk mencarinya adalah naga yang dulu Mu Yun tangkap dan hampir dia habisi. Namun naga itu memilih untuk tunduk kepada Mu Yun dan menjadi tunggangannya. Xiao Yuner tetap tidaklah percaya. Karena binatang suci itu bahkan lebih kuat daripada makhluk abadi. Jadi tidaklah mungkin suaminya bisa menaklukkan binatang suci. Mendengar tiga wanita ini tentu saja membuat Mu Yun merasa begitu pusing. Karena dia bingung bagaimana cara untuk mengatasi semuanya. Di saat Mu Yun tengah sibuk-sibuknya, pesta pernikahan ternyata sudah selesai. Suan langsung saja masuk ke dalam kamar mereka. Di sini Mu Yun memberikan sebuah ramuan untuk dapat membantu muridnya ini. Karena hanya itulah yang bisa dia lakukan. Sisanya akan ia serahkan kepadanya. Hanya saja Mu Yun meminta untuk berhati-hati. Karena bagaimanapun Suan adalah gadis suci yang sudah menahan diri sejak lama. Muridnya paham dan langsung saja meminum semua ramuan itu. Walaupun begitu dia masihlah agak gemetar sedikit. Setelah masuk, Suan pun memintanya untuk duduk di sampingnya. Baru saja duduk, Suan langsung saja bertindak begitu agresif, yang bahkan membuat Yiku begitu takutan karena ia seakan-akan hendak dilahap. Tanpa berlama-lama lagi, Suan langsung saja bertindak untuk dapat memulai malam pertama mereka. Hal tersebut dapat Mu Yun dengar dari luar. Ia pun memilih untuk pergi saja. 先进去等你了。挺风范，别忘了。味道还不错，师尊还有吗？那么紧张干嘛？爆主，逼我动手啊你！我的男人，你就要是。 Xino berpindah ke tempat ketua Mo, yang mana tetuanya merasa ini memang adalah kesalahan dari mereka. Pasalnya mereka tidaklah tahu kalau Mu Yun memiliki orang-orang kuat di sisinya. Ketua Mo tidak ingin terlalu memperpanjang masalah, terlebih lagi putranya dan Mu Yun memiliki hubungan yang baik. Jadi dia menyarankan Mo Fan untuk seringkali mengunjungi aliansi darah. Berhubung dunia akan semakin kacau, maka mereka harus membentuk aliansi yang kuat juga. Cijia bersama kelompoknya juga telah ketua Mo ampuni. Baginya, dunia kecil yang dulunya nomor satu ini memang masihlah menjadi tempat untuk melahirkan bakat-bakat hebat. Jadi tidaklah heran mengapa ketua Mo menjadi sangat tertarik. Bahkan dia juga peduli kepada Mu Yun. Karena untuk menemukan tiga harta rahasia itu, mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Mu Yun. Xino berpindah kepada Mu Yun yang berada di patung Raja Darah, di mana ia memberitahu kalau Yiku telah melangsungkan pernikahan dengan gadis yang cantik. Akhirnya Mu Yun juga telah berhasil mewujudkan satu keinginannya. Dengan begini Yiku telah menjadi pria sejati. Andai saja kehidupan setelah kematian itu ada, dia harap Raja Darah bisa menyaksikan pernikahan Yiku. Mu Yun sangat sedih karena dia sangat merindukan rekannya. Sesaat kemudian Jier pun datang, yang mana dia tahu betul kalau sosok ini sepertinya sangatlah penting bagi Mu Yun. Sebab ini bukanlah kali pertamanya dia datang di sini. Sebab ini bukanlah kali pertamanya dia kemari. Mu Yun membenarkan hal itu dan dia sangatlah ingin Raja Darah berada di sampingnya. Jier bisa merasakan kelembutan hati dari Mu Yun. Hanya saja di sini Mu Yun dikejutkan dengan sebuah ledakan kekuatan yang tak jauh berada di sana. Sepertinya Mu Yun tidak akan bisa minum dengan tenang pada malam hari ini, karena sesuatu yang besar akan terjadi. Mu Yun pun segera pergi membawa Jier, yang mana dia itu pun mulai mengingat sesuatu tentang Raja Darah. 叶秋可谓是你最心爱的徒弟，我是有了。哭了，如果可以，也始终有一片柔软。 Ternyata kemunculan portal ini adalah ulah dari beberapa orang. Gadis bernama Zubu sudah tahu kalau ini adalah dunia kecil Changhuang. Sun Sui memberikan pujian terhadap energi spiritual pada tempat ini. Tidak heran mengapa dulu dunia kecil Changhuang bisa menjadi nomor satu di antara dunia kecil lainnya. Berhubung Xin Jiun sudah cukup lama berada di sini, jadi ketiga pemimpin sekte meminta dia untuk menjelaskan semuanya.
Sing memberitahu kalau hanya aliansi darah dan Gunung Suangkong saja yang tersisa dari daerah ini. Pemimpin aliansi darah adalah sosok kuat bernama Muyun. Mendengar nama itu membuat mereka terkejut, karena tidak ada yang menduga Muyun bisa menjadi seorang pemimpin aliansi. Bagi Zubu, aliansi darah mungkin hanya sekelompok orang lemah saja. Sing tidaklah membenarkan hal tersebut karena aliansi darah sangatlah kuat. Mereka bahkan mampu mengalahkan negara-negara kuat dengan sangat mudah, yang membuat keberadaan aliansi darah menjadi yang terkuat di antara dunia kecil Changhuang. Xuan Sui penasaran mengapa terdapat energi spiritual yang melimpah pada tempat ini, yang ternyata baru-baru ini seluruh dunia kecil Changhuang diguyur hujan lebat selama 9 hari 9 malam, yang sepertinya hujan ini adalah hasil penolakan energi spiritual. Dengan energi sekuat ini, maka bukan tidak mungkin bagi mereka untuk berlatih lebih cepat dibandingkan dengan latihan seperti biasa. Jika mereka tidak segera bertindak, maka Muyun bersama yang lainnya akan menjadi tak terkalahkan. Xing Fang paham dan untung saja mereka semua sudah datang kemari. Sesaat kemudian Muyun dan Jier telah datang ke sana juga. Muyun tidak menduga 4 dunia kecil akan datang dengan sangat cepat kemari. Hanya saja dia penasaran mengenai tujuan mereka kemari yang sepertinya ini berkaitan dengan 3 harta karun rahasia agung. 如今在操皇小世界已经是金属，就是木云。这血盟该是个草台。来了，老龟，当初在苍天之倒是快。 Muyun ingat betul kalau Juxian mengatakan tentang 3 kekuatan yang pergi menuju dunia kecil Changhuang. Yang satu menuju ke 10.000 gunung, yang satunya pergi menuju ke Pulau Suaca, dan yang terakhir pergi ke Gunung Gantung. Juxian memberikan pujian kepada kepintaran Muyun karena ia tahu kalau 3 kekuatan ini telah menunjukkan di mana tempat persembunyian dari 3 harta karun agung. Muyun segera mengajak Jier pergi, di mana mereka pun telah masuk ke dalam sebuah lautan. Berdasarkan ingatannya, salah satu dari 3 kilatan cahaya pedang mendarat di bawah lautan ini. Namun Muyun bingung mengapa tempat ini tidak dapat dirasakan oleh 4 kekuatan besar. Apakah terdapat fluktuasi kekuatan yang disembunyikan? Sesaat kemudian Muyun pun mulai melakukan sesuatu, yang mana memang benar terdapat sebuah formasi penghalang. Tapi semua itu tidaklah masalah untuk Muyun. Ia langsung saja melakukan sesuatu untuk dapat membongkar susunan formasi di sana. Hingga pada akhirnya Muyun dapat melihat istana surgawi kuno. Ia sungguh tidak menduga akan berada di sana, karena ini merupakan istana surgawi kuno milik Kuhai Tianjun. Tempat ini memang tidak sulit ditemukan, tapi lingkaran sihirnya yang sulit untuk bisa dihancurkan. Sepertinya tidak ada yang pernah bisa menemukan tempat ini. Akan tetapi mereka pun dikejutkan oleh sesuatu di balik istana itu, yang mana hal ini membuat Jier ketakutan, sebab ada sosok monster yang mengerikan. Tidak ingin mereka dalam bahaya, Muyun pun segera membawa Jier pergi. Sepertinya 3 rahasia ini memiliki kekuatan yang sulit untuk dia atasi. Monster ini berusaha untuk menangkap mereka. Benar saja, Jier pun berhasil tertangkap. Yang mana Muyun langsung saja melakukan penyerangan agar bisa menyelamatkan Jier. Tapi semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Bahkan karena Jier panik, ia tidak sengaja menjepit kepala Muyun dengan kakinya, yang semakin membuat Muyun kesulitan. Untung saja dia memiliki sebuah serangan yang mampu melukai monster tersebut. Hanya saja kondisi Jier tak baik-baik saja. Muyun memberikannya sebuah pil yang bisa memulihkan energinya. Jier pun sedikit memberikan godaan kepada Muyun, karena ia sekarang sudah tidak berdaya. Maka dia mempersilahkan Muyun untuk melakukan apa saja dengan tubuhnya. Namun Muyun memintanya untuk tidak bercanda dulu. Selain itu, monster yang mereka temui ini sangatlah kuat. Jikapun mereka bekerjasama, masihlah belum menjamin kalau mereka dapat mengalahkannya. Bagi Jier, kemungkinan besar monster ini dibesarkan oleh pemilik istana kuno, karena seakan-akan ia tengah berusaha melindungi tempat tersebut dari siapapun. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu dan akan membawa Jier pulang dulu. Pada akhirnya mereka pun telah sampai juga di aliansi darah. 大美女在你面前，这个怪物
说不定 Melihat apa yang sebelumnya terjadi, maka bukan tidaklah mungkin bagi dunia kecil Changhuang untuk kembali mengalami kekacauan yang besar. Satu-satunya cara mereka untuk mengatasi hal ini adalah memperkuat aliansi darah agar mereka bisa melawan balik. Selain itu, Mu Yun meminta Ji Er untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai kejadian pada hari ini. Sayang sekali perkataan Mu Yun sudah terdengar oleh Xiao Yuner dan Wang Xinye. Alhasil mereka berdua pun menjadi begitu penasaran sebenarnya rahasia apa lagi yang berusaha Mu Yun sembunyikan dari mereka. Mu Yun tidak menduga kedua istrinya masihlah belum tidur. Tapi perkataannya malah semakin membuat kedua gadisnya mencurigainya. Karena Mu Yun itu masihlah keluyuran di tengah malam sambil membawa kekasihnya. Jadi karena itulah mereka mulai berpikiran yang tidak-tidak kepadanya. Terlebih lagi mereka itu berkeringat cukup banyak. Padahal Mu Yun berkata sedang memiliki urusan penting. Namun siapa yang menyangka mereka malah berduaan. Ji Er sedikit menggoda kedua gadis ini dan mengatakan kalau Mu Yun telah membawanya ke laut dan membuat dirinya sangat lelah. Mu Yun akan menjelaskan semua ini, namun dia ingin mengumpulkan semua orang dulu. 大半夜的，带着你现在就偷腥，逼的。我可受不起了。召集众人，我找到了秘藏。 Nah, sing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana Mu Yun telah bertemu dengan 4 pemimpin dari 4 dunia kecil. Yang mana dia memberitahu kalau dirinya telah menemukan tempat yang sedang mereka cari. Yang mana ini tentu saja telah mengejutkan mereka semua. Alhasil mereka pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Mu Yun supaya dia itu bisa membawa mereka ke tempat tersebut. Bahkan beberapa hadiah juga akan mereka berikan kepadanya sebagai tanda terima kasih. Namun sepertinya Mu Yun tidaklah suka dan apa yang mereka berikan. 你知道秘藏在哪里？还有谁清理了你？四方小世界既往不咎。盟主，刚才只是误会。我很怕你们吗？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.